Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 6 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah fokus pada mereka yang mau mendengar. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 11 ayat 11, yang berbunyi, "Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu." Dalam memenangkan jiwa, engkau pasti akan bertemu dengan beberapa orang yang bersikap bermusuhan dan menolak perkataan atau ajakanmu untuk datang ke gereja. Kapanpun itu terjadi, jangan berkecil hati. Jika mereka menolak perkataan dan ajakanmu, fokuslah untuk menjangkau orang lain. Alihkan fokusmu kepada mereka yang menerima perkataanmu. Perhatikan bagaimana Allah berurusan dengan dunia. Yesus pertama-tama menyampaikan perkataannya kepada orang-orang Yahudi karena mereka adalah umatnya. Ia datang dari antara mereka dan membawa pesan kerajaan Allah kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Jadi, apa yang Tuhan lakukan? Dia menyampaikan pesan itu kepada orang-orang bukan Yahudi dan seluruh dunia, dan sampai hari ini, banyak yang masih menerimanya. Puji Tuhan. Hal yang sama terjadi pada Rasul Paulus. Sebelumnya, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menentang Injil. Ketika dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan, banyak orang Yahudi lainnya tidak mau mendengarkannya. Ia pernah menjadi rekan mereka, tetapi ketika ia menjadi seorang Kristen, mereka menolaknya. Paulus langsung mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang bukan Yahudi yang kebetulan adalah orang-orang yang telah Tuhan utus kepadanya sejak semula. Baca Kisah Para Rasul 26 ayat 16-18. Kisah Para Rasul pasal 13 juga menceritakan tentang usaha misi Paulus dan Barnabas di Antiokhia di Pisidia. Awalnya mereka disambut di bait suci, tetapi kemudian mereka menghadapi tentangan keras dari para pemimpin Yahudi yang iri hati. Menanggapi penolakan mereka, mereka dengan berani berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Jangan sekali-kali membiarkan mereka yang menolak perkataanmu mempengaruhi kondisi jiwamu atau meredam semangatmu. Berdoalah bagi mereka, bersyafaatlah bagi mereka, tetapi jangan biarkan penolakan mereka menghilangkan semangatmu untuk terus menjangkau orang lain dengan Injil. Saat engkau berhasil memenangkan hati orang lain, suatu hari nanti, mereka akan terprovokasi dan terinspirasi untuk percaya, sebagaimana Alkitab mengatakan orang-orang Yahudi akan terprovokasi oleh keselamatan orang-orang bukan Yahudi dan sebagai suatu bangsa akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah fokus, teruslah mengulurkan tangan, dan percayalah pada kuasa Injil. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan berikut, "Aku memusatkan perhatian pada panggilanmu dan terus menjangkau dengan Injil." Mengetahui bahwa itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi mereka yang percaya. Dengan kasih karuniamu dan kuasa Roh Kudus, aku memimpin banyak orang kepada kebenaran, dan hati mereka berpaling kepadamu. Aku benar-benar terang bagi dunia. Haleluya! Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 10 ayat 19, Kisah Para Rasul 13 ayat 45-46, Matius 10 ayat 14. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.